Sama katakan, amin, amin, amin. Shalom, shalom, shalom. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Christian Lazarus. Saya melayani sebagai gembala youth di Bekasi, di Mahanaim ya. Sebelumnya saya mau buka dengan sebuah ucapan syukur, terima kasih sudah mengundang saya. Kenapa? Saudara tahu nggak? Hari ini salah satu hari yang paling saya nantikan dalam hidup saya. Sungguhan ini tidak mempermanis pembukaan khotbah ya. Ini adalah salah satu hari yang paling saya tunggu dalam hidup saya. Saudara tahu, saya sudah mulai khotbah dari saya kelas 6 SD. Itu kira-kira tahun 2010-2011. Dari hari itu sampai hari ini berarti saya sudah melayani, saya sudah khotbah sekitar 15 tahun mungkin. Saudara tahu, saya punya satu cita-cita yang belum pernah tercapai. Samuel, jangan ditinggal Samuel. Anggap aja ngisi Devo ya. Nah, saudara tahu saya punya sebuah cita-cita. Apa itu? Saya sudah pernah KKR Youth di banyak provinsi di Indonesia. Saya sudah pernah khotbah di luar negeri bahkan. Saya sudah pernah melayani desa demi desa dari pedalaman sampai luar negeri. Saya pernah semua. Tapi saudara tahu, ada satu tempat pelayanan yang saya belum pernah. Apa itu? Persekutuan doa dewasa. Sungguh, saya nggak bohong. Jadi hari ini saya sangat berterima kasih saya diundang. Kenapa? Ini adalah pertama kali seumur hidup saya khotbah di persekutuan dewasa. Ya, persekutuan doa dewasa. Diundang secara khusus gitu. Kalau di provinsi pernah sih, tapi kan saya nggak diundang. Memang lagi datang. Tapi kalau hari ini saya diundang khusus, percayalah saudara, saya mengucap syukur sekali. Saya berterima kasih buat semua yang mengundang saya ya. Ini pertama kali seumur hidup, ini rekor saya. Saya akan catat di buku catatan saya. Hari ini tanggal berapa? 28 Maret ya. Ini pertama kali saya ngisi khotbah di Persekutuan Doa Dewasa. Nah, saya berdoa saudara tidak shock duluan lihat yang khotbah masih muda ya. Saya sempat diberitahu sama Ibu Liana, sama Pak Andi, yang khotbah di sini semua senior saya. Umurnya 2 kali 3 kali lipat saya semua. Saya sempat gemetar sedikit tapi it's okay, tidak apa-apa. Berarti ini waktunya giliran saya juga terbit dan bersinar ya. Sekali lagi perkenalkan, nama saya Christian Lazarus, umur saya hari ini masih 24 ya. Jadi umur saya masih sepertiga dari semua yang biasa khotbah di sini. Saya berdoa saudara melihat wajah muda, sedikit terhibur ya, lebih fresh gitu ya. Warnanya udah merah nyolok lagi kan bajunya. Mari sama-sama kita buka di Mazmur 33. Mazmur 33 ayat 16 dan 17. Mazmur 33 ayat 16 dan 17. Oke, thank you banget. Ada di layar juga ya. Yuk saya mau ajak untuk ayat 16, boleh yang pria bacakan, yang 17 yang wanita bacakan ya. 1, 2, 3. Seorang raja selamat oleh seorang pahlawan tidak akan. Yang wanita 17, kuda yang firman Tuhan berkata gini, seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan selamat oleh kekuatannya, keperkasaannya. Bahkan seekor kuda yang tangkas, yang hebat, yang larinya cepat, yang ototnya besar, tidak memberi keselamatan buat dia. Kadangkala dalam hidup kita ada 1-2 hal yang kita percaya itu bisa menolong kita satu hari nanti. Saya tidak tahu apa dengan hidup saudara, saya tidak tahu apa yang saudara pegang selama ini. Sadar nggak sadar, ada 1-2 hal yang kita yakin itu bisa menolong kita satu hari nanti. Entah manusia, entah uang, entah harta, entah nama, entah relasi, apapun itu. Tapi kita terlalu percaya ada 1-2 hal yang bisa menolong kita. Saya kenal ada orang-orang yang nggak tahu. Saya rasa saudara pasti pernah dengar.
Ada orang-orang yang suka begini. Ya saya percaya orangnya tidak ada di ruangan ini gitu ya. Tapi kadang suka ada orang di luar sana, di daerah-daerah tertentu yang mereka sangat besar kepala. Kenapa? Contoh gitu ya, misal orang ini naik motor. Gak sengaja nyenggol mobil sebelahnya. Yang punya mobil gak terima, yang punya mobil turun. Bertengkarlah mereka. Yang punya motor akan dengan ringan berkata, kamu gak tahu bapak saya polisi. Kamu gak tahu om saya DPR. Pernah dengar yang begitu-begitu? Pernah dengar pasti ya? Kamu gak tahu ini saya ini gini. Dan saya mau bilang gini, ada orang-orang yang dalam hidupnya dia sangat yakin kok, aku punya relasi. Pasti nolong. Satu hari relasiku pasti nolong. Oke. Ada orang-orang yang dia akan simpan uangnya begitu rupa dengan sangat yakin dan percaya satu hari nanti uang ini akan menyelamatkan. Dengan sangat percaya, hati yang bulat, sangat yakin uang ini menyelamatkan. Yang nabung, yang saya nggak tahu lah, ada berbagai jenis tabungan gitu ya. Mungkin ada yang beli saham, ada yang beli emas batangan, atau yang gaya old school, yang gaya lama. Apa itu? Uangnya dikaretin taruh bawah kasur. Ada nggak? Ada. Ini rahasia kita ya saudara, saya begitu. Orang anak muda tapi gayanya tua. Sungguh saudara, saya setiap kali dapat berkat saya akan tarik dari ATM, saya karetin, taruh di kolong saya. Itu saya. Enggak sampai sekarang udah enggak, nanti dengar ceritanya dulu. Tapi ada orang-orang yang dia punya sesuatu yang dia percaya dalam hidupnya. Ayatnya bilang raja percaya sama otoritasnya. Tapi bahkan otoritasnya, kuasanya enggak bisa nolong. Seorang pahlawan mungkin percaya, oh, aku kuat. Aku sudah menangkan berbagai jenis peperangan. Tapi nyatanya kekuatannya, keperkasaannya akan tiba satu waktu. Itu gak bisa dipercaya lagi. Gak bisa diharapkan. Bahkan seekor kuda pun akan tiba waktunya dia gak bisa berharap pada otot kakinya sendiri. Apa sih yang saya mau bilang? Saudara, dalam hidup ini ya, ada hari-hari, ada momen, semua yang kita percaya gak bisa nolong kita lagi. Saya yakin saudara mungkin pernah mengalami atau bahkan belum pernah. Tapi saya mau bilang bahwa ada momen, ada kejadian, ada hari, di mana sesuatu yang saudara percaya gak bisa nolong kok. Saudara tahu saya punya kesaksian. Saya tidak lahir di keluarga yang kaya. Orang tua saya sempat bermasalah dalam hal ekonomi dan lain sebagainya. Dari zaman mereka awal nikah sampai ya sekian tahun lah. Dan saudara tahu itu menciptakan luka di hati saya. Luka apa? Luka yang membuat saya takut miskin. Luka yang membuat saya gak mau hidup sengsara. Hasilnya apa? Tadi yang saya bilang. Setiap kali saya dapat uang, saya karetin. Amplopin. Pokoknya masukin amplop, udah gak muat, tutup, pindah amplop yang lain. Itu saya. Tapi saudara tahu, sekitar 3 tahun yang lalu, pemimpin saya kasih saya sebuah kepercayaan. Bukan sebuah kepercayaan, atau saya lebih suka sebut sebuah warisan. Warisannya apa? Warisannya adalah 200 anak muda. Maksudnya apa? 3 tahun yang lalu adalah tahun di mana saya diwariskan sebuah youth sama pemimpin saya. Dulu beliau ketua youth-nya, saya wakil, saya tangan kanan. Tibalah momen di mana beliau berkata, Christian, saya harus urus yang lebih besar lagi. Saya punya tanggung jawab yang lebih besar. Mulai sekarang kamu gembalanya. Dan saudara tahu, saya mencoba bertahan hidup. Dengan apa? Uang di bawah kasur saya. Saya tidak tahu apakah saudara tahu fakta ini, tapi kalau saudara tahu di gereja di luar sana, 90% tidak punya pelayanan youth. Kenapa? Karena anak pelayanan youth itu duitnya boros. Yes, buat saudara yang tidak tahu, pelayanan anak muda ngabisin duit. Beneran? Beneran?
Saya ngomong sebagai gembala youth nih. Itu ngabisin duit, sungguh saya nggak bohong. Gak usah punya gembala youth, gak usah jadi gembala youth. Saudara punya anak, makin gede pengeluarannya makin banyak atau makin dikit? Ya makin banyak. Udah kecil susunya mahal, makin gede banyak mau. Bener nggak? Minta Aerox, minta iPhone, ya nggak? Minta motor, minta mobil, ya kan? Minta kuliahnya mahal lagi kan? Sama saudara, mungkin saya nggak ngasih makan mereka setiap hari, tapi setidaknya ada 200 anak di tangan saya. Yang kalau keluarganya bertengkar mereka akan datang ke saya, yang kalau mereka mau kuliah gak ada duit datang ke saya, yang bahkan kalau lapar pun datangnya ke saya. Diputus pacar datang ke saya, lagi punya pacar lupa sama saya. Yes, itulah pelayanan youth. Tapi saudara tahu, waktu saya mulai menggembalakan youth, saya bergantung dengan uang yang saya punya. Oke, youth kami setiap Selasa jam 3 sore. Setiap kali ibadah youth pulang ada makanan. Saudara hitung aja lah kira-kira ya. Kalau satu porsi makan anggaplah paling murah 7.000, 8.000. Kali 200. Seminggu sekali. Selasa pertama masih ada uang di kolong saya. Selasa 2 masih ada uang di kolong saya. Selasa 3 masih ada. Selasa 4. Selasa 5. Selasa 6. Selasa 7 botak saya. Udah gak ada. Pemimpin saya mencetuskan, Christian, dulu waktu saya jadi gembala, kita KKR 3 bulan sekali. Kamu juga dong 3 bulan sekali, mateng. KKR itu mahal. KKR itu mahal saudara, beneran. Seminggu sekali ngasih makan 200. Kalau KKR 1.000 minimal yang dikasih makan. Saya pusing banget saudara, saya pusing banget. Saudara tahu, tiba satu titik. Uang saya ludes. Saya gak punya uang lagi. Saya mikir ini KKR mau dibatalin gak lucu. Kalau dijadiin saya gak punya uang. Loh iya loh saudara. Saudara tahu, singkat cerita KKR terakhir bulan November lalu. Saudara tahu, di tengah KKR, oke, beberapa hal sudah lunas ya, puji Tuhan ada berkat buat makan dan sebagainya. Tapi saudara tahu, KKR mulai jam 4. Jam 4 itu juga, 4 lewat 10 menit. Saya masih gak punya uang untuk ngasih berkat ke pembicaranya. Saudara bayangin, ibadahnya udah mulai. Saya masih gak punya uang buat kasih berkat ke pembicaranya. Gak make sense dong, pembicaranya dari luar kota saudara, luar provinsi. Gak lucu kalau gak dikasih berkat loh ya. Saya malu-maluin pemimpin saya kalau gitu. Ibadah jam 4 lewat 10. Praise and worship sudah jalan, WL sudah loncat-loncat, anak muda sudah loncat-loncat, sudah berdatangan. Saya masih gak punya uang. Di situ saya tahu, ya kekuasaan raja gak bisa nolong. Saya mau kekuasaan apa lagi? Udah gak ada kuasanya, gak punya uang. Keperkasaan pahlawan gak bisa nolong, ya dong. Saya mau perkasa dari mana udah gak punya uang. Ketangkasan oke, anggaplah saya jago kerja sekalipun. Kerja apa yang bisa mendatangkan uang dalam 1 menit? Gak ada. Tapi saya bersaksi demi nama Tuhan dan kebaikan Tuhan. Saudara tahu, 3 menit kemudian, ada WA masuk di handphone saya. WA yang isinya cuman sebuah foto. Foto apa? Bukti transfer sejumlah berkat buat pembicara itu. Dan satu hal saya ngerti gini. Akan ada hari saya gak bisa bergantung sama uang di kolong saya. Akan ada hari saya gak bisa bergantung dengan yang saya bisa. Saya yakin saudara juga sadar. Akan ada hari apapun yang saudara pegang kok. Uangmu, relasimu, nama baikmu, perusahaanmu, kepercayaanmu, apapun itu. Akan tiba waktu di mana itu semua tidak bisa diharapkan lagi. Tapi saudara tahu, saya bersyukur Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Saya bersyukur Tuhan kita Tuhan yang hebat. Firman Tuhan bilang gini. Tadi ayat 17 ya. Ayat 20 dikatakan gini. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Ayat 20 boleh lanjut. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan.
Dialah penolong kita dan perisai kita. Oke, akan ada masa di mana semua yang kita harapkan gak bisa nolong kita. Pernah satu kali saya kenal seorang teman, sudah lama kita pelayanan, dia kerja sebagai manajer di sebuah perusahaan, gajinya lumayan. Tetaplah saudara, tetap saya akan buka-bukaan depan saudara gitu ya. Saya tetap sebagai manusia, saya mencoba cari kok. Oke, saya tahu saya nggak bisa biayai anak-anak saya. Saya mulai hubungin teman saya. Saya tahu dia punya uang kok. Hasilnya apa? Saya nggak dibantuin. Tapi ini bukan perkara ditolong atau tidak. Tapi ini perkara saya tahu benar. Bahkan manusia relasi, dia sahabat saya panggil dia Cici. Erat saudara, karib. Kita temenan dari saya kelas 1 SMP sampai hari ini. Dia anggap saya adik, saya anggap dia Cici. Setahu saya gajinya 2 digit. Tapi saya chat gak mau saudara. Dan gini, saya bukan masalah dia gak mau ngasih uang. Tapi buat saya gini, oke, saya tahu ini salah. Saya tahu bukan ini yang Tuhan mau. Dan ada hari-hari, ada momen. Saudara coba pakai kekuatan manusia, kita coba pakai kekuatan manusia. Kita coba andalkan tabungan kita coba andalkan ini, itu. Dan fakta yang paling menyedihkan adalah itu pun tidak menolong. Siapa yang bisa tolong? Ayat 20, jiwa kita menantikan Tuhan, dialah penolong dan perisai. Tapi pertanyaannya gimana cara Tuhan nolong? Kita sering nyanyi gitu ya, Tuhan menolong dan sebagainya. Kenyataannya gimana cara Tuhan nolong? Ini caranya. Cara yang gak masuk akal. Yeskiel 43 ayat 13. Ayat 12 dan 13. Yeskiel 43 ayat 12 dan 13. Yeskiel 43 ayat 12 dan 13. Saudara sudah dapat? Yang sudah dapat sama-sama katakan amin. Oke. Apakah ada di layar? Kalau nggak ada nggak apa, saya bacain ya. Ayat 12. Inilah ketentuan mengenai bait suci itu. Seluruh daerah yang di puncak gunung itu adalah maha kudus. Sungguh inilah ketentuan mengenai bait suci itu. Ayat 13. Inilah ukuran-ukuran mezbah itu dalam hasta. Ini ukurannya. Yaitu hasta yang setapak tangan lebih panjang dari hasta biasa. Saya ulangi. Inilah ukuran mezbah itu dalam hasta, yaitu hasta yang setapak tangan lebih panjang dari apa? Hasta biasa. Sampai sini aja. Satu kali Tuhan ngomong gini sama Yeskiel, Yeskiel, kamu harus bangun mezbah. Kamu harus bangun sebuah mezbah. Oke. Tapi Tuhan jelasin, ukurannya rada beda Yeskiel, ukurannya lain. Ukurannya gimana? Inilah ukuran mezbah itu dalam hasta. Yaitu hasta yang setapak tangan lebih panjang dari hasta biasa. Saudara tahu, hasta itu adalah sebuah satuan dalam mengukur. Saudara tahu hasta itu segini. Boleh sama-sama tangannya seperti ini? Ini hasta. Dari ujung jari tengah sampai siku. Ini hasta. Oke. Nah, hari itu saudara boleh turunkan. Tuhan ngomong gini sama Yeskiel, buatlah mezbah yang ukurannya satu telapak setapak lebih panjang dari hasta biasa. Saya yakin kalau saudara baca di Alkitab, saudara tidak asing dengan kata hasta. Bangun Bahteranuh, bangun mezbah, bait Allah, semua satuannya hasta. Tapi Tuhan ngomong gini, khusus yang satu ini, khusus mezbah ini, bangunlah dengan ukuran yang berbeda. Ukurannya apa? Satu hasta ditambah satu tapak. Setapak. Saya ulangi ya. Satu hasta, anggap
Anggap ukuran ini 2 hasta. Saya nggak tahu ukurannya berapa sih. Oh 1,5 gitu ya, anggaplah. 1 hasta. Tapi nggak nyampe. Dan Tuhan bilang ini, tambahkan setapak lagi. Supaya panjangnya pas. Dan Tuhan ngomong gini. Dalam hidup kita, ada hal-hal yang kita nggak bisa ukur secara manusia. 1 hasta itu ukuran manusia. Saya ulangi ya, sehasta itu satuan yang manusia kenal. Oke, mungkin dalam hidup kita, satuan yang kita kenal adalah uang. Oke, kalau mau hidup bahagia, kalau anak mau sukses, satuannya apa? Uang banyak. Di sisi yang lain, mungkin satuan kita adalah keluarga yang bahagia. Keluarga yang kumpul, yang sakinah, mawardah gitu ya. Pak Roma, satu lagi jangan ketinggalan. Mungkin itu satuan buat banyak orang. Tapi saudara tahu, kadang satuan Tuhan beda sama kita. Saya ulangi, kalau satuan buat seorang raja, tadi ya Mazmur 33. Kalau satuan bagi seorang raja adalah kekuasaannya, buat Tuhan satuannya bukan kekuasaan. Satuannya beda. Kalau buat seekor kuda, satuannya adalah ketangkasan, buat Tuhan beda. Kalau buat seorang pahlawan, satuannya kekuatan, keperkasaan, buat Tuhan beda. Coba lihat hidup kita hari ini. Berapa banyak hal yang kita coba selesaikan dengan satuan manusia. Mungkin kita coba selesaikan seperti yang Mazmur bilang. Oh, saya punya otoritas sebagai seorang raja. Oh, saya punya ketangkasan seekor kuda. Oh, saya punya kepahlawanan, saya punya keperkasaan seorang pahlawan. Oke, itu bagus. Tapi akan ada hari di mana satuan manusia, di mana kemampuan manusia tidak akan cukup. Satuan ini gak bisa dipakai untuk menyelesaikan masalah yang saudara hadapi. Itu kenapa hari itu Tuhan ngomong sama Yehezkiel, bangun mezbah yang ukurannya beda. Kalau boleh saya lambangkan, 1 hasta, ini kerjaan kita. Ini kerjaan kita. Ini kan seperti orang lagi pamer otot gitu ya. Ini sehasta, kerjaan kita. Saudara bekerja, mungkin buat saudara yang masih muda, yang sekolah, yang kuliah, saudara coba belajar. Saudara coba cari beasiswa, mungkin buat saudara yang kerja, saudara coba cari promosi, saudara coba pindah sana sini cari yang terbaik. Mungkin buat saudara sebagai orang tua, saudara coba galak, coba baik, kok anakku gak berubah-berubah. Itu apa? Hasta. Kabar baiknya, ada titik di mana hasta kita sudah gak sanggup. Dan kabar baiknya adalah dari surga akan turun setapak lagi. Yang membuat apa? Bangunan ini jadi. Saudara nangkap sampai sini? Ada hari hasta kita gak nyampe. Dan itulah momen paling pas. Untuk apa? Turun 1 tapak lagi dari atas. Bam. Dan disitulah 1 hasta plus 1 tapak. Disitulah bangunan ini bisa jadi. Disitulah waktu kita nggak sanggup terbatas. Oke, otoritas raja udah nggak mempan. Ketangkasan kuda nggak mempan. Keperkasaan pahlawan nggak mempan. Disitulah turun dari langit setapak. Bam. Disitulah terjawab yang kita hadapi. Tapi kapan itu bisa turun? Balik ke Mazmur tadi. Kapan? Mazmur 33 ayat 19, ayat 20. Jiwa kita menantikan Tuhan. Jiwa kita menantikan Tuhan. Saya pernah baca sebuah statement. Menurut saya bagus. Jujur saya tidak terlalu ingat detail statementnya. Menurut saya cukup unik sih. Tulisannya gini. Kasih itu sabar. Betul gak saudara? Kasih itu sabar. Artinya, waktu kita bisa menanti-nantikan Tuhan, itu artinya kita punya kasih. Setuju gak? Karena menantikan butuh kesabaran.
Jadi kalau kasih itu sabar dan saudara nggak bisa menantikan Tuhan, berarti kita tidak punya kasih. Sekali lagi saya ulang ya, kalau kasih itu sabar dan untuk menantikan butuh kesabaran, it means itu artinya kalau kita nggak bisa menantikan berarti kita tidak punya kasih. Simple. Kapan setapak itu turun dari langit, kapan tangan Tuhan itu turun, kapan berkat anugerah, kemurahan, perkenanan itu turun. Simple. Ayat 20. Jiwa kita menantikan Tuhan. Disitulah sehasta cuma nyampe sini. Tapak yang satu lagi, bam, membuat kita sampai ke sini. Saudara tahu, kemarin Mahanaim, ya bukan Mahanaim lah, semua gereja-gereja kita bersatu berdoa. Saya tidak tahu apakah saudara hadir tanggal 22 kemarin? Hadir ya. Thank you, mantap ya. Diberkati Tuhan, amin ya. Tanggal 22 kemarin. Saudara tahu, sekitar 2 minggu sebelum acara, hari itu saya ditegur sama pemimpin saya, Ibu Iin. Ibu Iin tanya kami satu-satu, kamu sudah kasih persembahan buat Tuhan belum? Bukan persembahan uang. Kan judul acaranya Extravagant Love. Cinta yang wow gitu ya. Kamu sudah kasih cinta apa buat Tuhan? Satu-satu ditanyain. Tibalah giliran saya saudara. Kamu sudah belum? Belum Bu. Saya dimarahin. Kenapa belum? Acara sudah semakin dekat. Kita harus ekspresikan cinta lebih dulu sebelum nanti jemaat menikmati cinta Tuhan. Siap Bu. Saya pulang ke rumah. Saya merenung Tuhan. Saya mau ngapain? Saya merenung. Karena kan cinta itu gak bisa dibuat-buat ya saudara ya, betul ya. Cinta itu kan gak bisa diada-adain gitu. Saudara tahu? Ya karena acaranya udah lewat saya bisa cerita. Hari itu saya bingung mau ngapain. Saya coba inget-inget. Apa saya nari ya, karena saya pertama kali ketemu Tuhan, saya lagi nari. Tapi kok gak serk di hati saya ngapain ya, saya mikir. Atau saya mau ngepel ya, cuman saya gak bisa ngepel. Saya gak pernah ngepel saudara. Saya mau ngapain ya, saya gak ngerti harus apa. Tiba-tiba saya ingat satu hal. Roh Kudus ingetin saya, Roh Kudus bilang gini. Kapan terakhir kali kamu mengosongkan kolong kasurmu? Mateng. Dulu saya sering ngosongin, tapi berhubung ya lagi gak banyak acara kan saya bisa nimbun lagi kan di bawah kasur. Tuhan, Roh Kudus ingetin saya, Roh Kudus nanya, kapan terakhir kolongmu kosong, matang? Saudara tahu isi kolong saya adalah tabungan karena bulan Mei nanti kami mau ke Afrika. Tabungan saya itu buat ke Afrika. Sungguhan. Saya mikir ini kalau duit tak cemplungin, saya ke Afrika naik kapal apa gimana? Naik sampan, ini berenang apa? Nggak ada uang, beneran itu uang terakhir saya saudara. Itu uang terakhir saya. Ini kalau tak cemplungin saya berenang nih ke Afrika. Sungguh, nggak ada uang mau ngapain lagi, mau gimana? Tapi saya ingat, Roh Kudus nanya kok, kapan terakhir kamu kosongin? Ya udah apalagi kan berarti Tuhan, Roh Kudus sudah bersuara. Masa saya mau tangking dalam nama Yesus ini bukan suara dari Tuhan? Kan gak mungkin. Ya udah, saya ambil duitnya. Saya transfer. Jadi persembahan buat acara kemarin. Saudara tahu? Sekian hari kemudian, teman saya kirimin saya WA. WA-nya apa isinya saudara tahu? Tiket pesawat ke Afrika. Baru tiketnya, di sana makan apa belum tahu. Tidur di mana belum tahu ya. Yang sudah baru tiketnya. Sampai sana berkemah, bertenda saya juga tidak tahu. Nantinya di bawah pohon apa gimana. Sama jerapah saya belum tahu. Tapi buat saya gini. Hasta saya berhenti di kolong kasur saya. Tapak lanjutannya. Kapan ini datang? Waktu uangnya saya transfer. Disitulah turun tapak yang baru. Apa itu? Tiket ke Afrika. Saudara, tabungan saya gak cukup, percayalah. Kenapa saya berani transfer? Saya dengan kesadaran penuh saya bilang gini. Tiket itu harus beli sebelum bulan Maret berakhir. Karena harganya naik terus. Dan saya bilangin dalam hati saya. Kalau saya nabung, saya nunggu bayaran,
saya pasti nggak bisa beli tiket. Karena selama lebaran pasti nggak ada bayaran. Ya dong, semua perusahaan kan libur, nggak ada bayaran pasti. Percuma saya tungguin. Mending saya cemplungin semua, toh saya cemplungin hari ini atau bulan depan sama aja. Apa bedanya? Mendingan buat persembahan kasih kan? Daripada nggak sama sekali. Ya udah cemplungin aja. Saya tahu benar hasta saya nggak akan nyampe untuk beli tiket ke Afrika. Hasta saya nggak nyampe. Percayalah saudara, hasta saya nggak nyampe. Keluarga saya itu kerja di bidang vulkanisir. Saudara tahu vulkanisir? Ban. Ya, ban sudah jelek di repair, jadi baru lagi 80% seperti baru. Kerjasama dengan trucking biasanya, dengan ekspedisi yang punya truk banyak. Ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja, kita semua tahu, saudara sudah dewasa, saya yakin saudara tahu keadaan ekonomi Indonesia hari ini. Trucking order sedikit, banyak truk gak jalan. Saudara tahu kalau Jakarta macet, saya bahagia. Kenapa? Jakarta macet artinya ekonomi jalan. Ekonomi jalan artinya truk jalan. Truk jalan artinya bannya habis. Bannya habis itu uang saya. Iyalah bener toh. Itu uang saya. Tapi saudara lihat belakangan nggak terlalu macet kan? Setiap kali Jakarta nggak macet, saya dan bapak saya pusing berdua saudara. Aduh kok nggak macet ya? Ini bannya nggak habis-habis nih ntar. Kalau nggak habis-habis saya nggak dapat order ini. Tapi gini. Saya tahu hasta saya gak pernah cukup untuk saya beli tiket ke Afrika. Hasta saya gak cukup. Hasta saya gak cukup untuk kasih makan 200 anak youth. Hasta saya gak cukup. Hasta saya gak cukup untuk beasiswain mereka kuliah. Hasta saya gak cukup untuk gaji mereka yang bahkan beberapa sudah siap untuk jadi full timer saya. Saya yang gak berani mau kasih makan apa. Tapi gini. Saya tahu ada hari, ada momen, ada waktu hasta saya nggak cukup. Di situ dari langit, dari surga turun satu tapak. Bam. Disitulah saya tahu kekuatan, otoritas, kepahlawan, ketangkasan tidak bisa menolong saya. Setapak ini yang bisa menolong hidup saya. Saya berdoa dalam hidup saudara. Saudara tahu benar hastamu nggak akan nyampe kok. Saudara tahu kok. Saya lagi suka kata naif. Naif itu artinya denying fact. Naif itu artinya menolak fakta. Saya harap saudara tidak naif di tempat ini. Saudara tahu kok hastamu gak nyampe. Betul gak? Duitmu sebanyak apapun, asam urat ya asam urat. Ya gak? Duitmu sebanyak apapun, asam lambung ya asam lambung. Telat makan ya mual-mual ya kan? Saudara mau jadi bos kayak apapun, anakmu nakal, saudara mau usaha kayak apapun, ya anakmu tetap nakal. Ya enggak? Saudara yang masih sekolah, saudara mau belajar model apapun, bukunya di blender, diminum. Kalau emang gak paham, ya gak paham. Betul gak yang masih sekolah? Saya pernah kok ada di masa itu. Tapi saya tahu, waktu hasta ini gak nyampe. Ada setapak yang nyampe. Ada satu tapak yang membuat hasta ini jadi lebih panjang. Saudara tahu selama saya sekolah, saya nggak gitu pintar. Sebenarnya gini, saya tuh bingung saya pintar atau enggak di sekolah. Kenapa? Saya tidur terus kalau di kelas. Tapi tidur-tidur gini nilai saya bagus. Jadi saya nggak tahu saya ini pintar atau enggak. Karena saya juga nggak ingat saya nulis apa setiap kali ulangan. Pokoknya begitu dibagi bagus nilainya gitu aja. Tapi saudara tahu, kapan nilai saya jadi bagus tiba-tiba? Waktu SMP nilai saya nggak terlalu bagus. Nilai saya bagus tuh SMA. Saudara tahu kapan nilai saya bagus tiba-tiba? Singkat cerita, waktu saya kelas 2 SMA, saya punya adik rohani meninggal. Adik rohani saya meninggal, dia murid saya juga di pelayanan saya meninggal dalam sebuah kecelakaan. Dia anak jujur, anak yang baik. Sejak hari itu saya bilang gini sama diri saya sendiri. Ini adik rohani saya harus jadi panutan. Dia orang baik, orang jujur. Gak pernah nyontek selama di sekolah. Jadi saya mengambil keputusan. Oke, saya gak mau kalah sama adik rohani saya yang sudah pulang ke surga. Mulai hari ini saya tidak akan mencontek lagi. Saudara tahu, saya kesaksian jujur. Satu kelas nyontek, saya gak nyontek sendirian. Nilainya paling bagus siapa? Nilai saya. Karena ternyata contekan yang mereka edarin salah semua. Mungkin saudara ngeliatnya nih cerita anak sekolah gitu ya, cerita kok lucu anak sekolah. Tapi saya mau berkata, itu apa sih?
Itu hasta yang saya serahkan di hadapan Tuhan. Oke, hasta saya nyampe di mana? Ya saya belajar segini bisanya. Tapi waktu saya memutuskan untuk menguduskan diri, gak nyontek kayak yang lain, setapak turun. Bam. Saudara bisa mudeng sampai sini? Kapan setapak ini turun? Nantikan Tuhan. Percaya, berserah. Jangan bohongi dirimu sendiri dengan berkata, oh saya masih sanggup kerja. Oh saya masih sanggup mendidik anak. Oh saya masih sanggup ngurusin istri, ngurusin suami. Saya masih sanggup. Coba kunci mulut saudara. Jujur di hadapan Tuhan. Tuhan, hastaku cuma nyampe sini. Aku butuh setapak lagi. Saya tutup dengan ayat terakhir. Firman Tuhan berkata begini. Mazmur 61 ayat 2. Saya bacakan saja biar cepat. Mazmur 61 ayat 2. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Saudara bisa baca ayatnya. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Permintaan Daud aneh. Tuntun aku ke gunung yang terlalu tinggi. Kenapa Daud bisa ngomong gini? Satu hal. Dia percaya kalau Tuhan yang tuntun, gunung setinggi apapun dia sampai ke sana. Kenapa? Daud tahu hastanya cuman sampai di gunung yang biasa aja. Saudara sudah hidup sekian puluh tahun, 40 tahun, 50 tahun. Hasta saudara mengantar saudara sampai sini kan? Betul nggak? Hasta itu bicara kerja, bicara kemampuan saudara. Yes, hastamu mengantarmu sampai sini. Tapi hari ini saya mau bilang, boleh berani nggak saudara berkata, Tuhan tuntun aku ke gunung yang terlalu tinggi buat aku. Waktu saudara berani doa seperti ini, Tuhan akan turunkan setapak lagi. Bam. Disitulah Tuhan berkata, oke, ayo aku tuntun. Tapi pakai hastaku ya. Pakai setapak dari aku ya. Tanpa setapak dari Tuhan, gunung ini terlalu tinggi. Betul? Gunung ini tinggi sekali. Yes, terlalu tinggi. Kapan gunung ini mungkin? Dan kapan kita mampu? Waktu ada setapak dari Tuhan. Setapak bicara apa sih waktu Tuhan pegang tanganmu? Setapak bicara apa sih waktu Tuhan dorong dari belakang? Setapak bicara apa sih waktu Tuhan mulai rangkul, ayo jalan. Ayo jalan. Kamu sudah marah dengan anakmu lama, gak berubah-berubah kan? Ayo pakai caraku, cara kasih, cara peluk, cara sayang. Kamu sudah kerja bertahun-tahun gini-gini aja kan? Ayo pakai caraku. Cara doa, cara peperangan rohani, cara apapun itulah. Oke, kamu sudah coba berbagai cara, berbagai hal untuk kesehatanmu kan? Kali ini ayo pakai caraku. Kalau kamu pakai caraku kata Tuhan, disitulah kita akan naik ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Terlalu tinggi buat kita, bukan buat Tuhan. Setuju? Terlalu tinggi buat kita, bukan buat Tuhan. Gimana caranya gak terlalu tinggi? Setapak. Pastikan hari ini saudara ambil keputusan. Tuhan, aku cukup dengan hastaku. Boleh gak hari ini tunjukkan setapak lagi. Buat hidupku berpengharapan, buat aku percaya. Mari saya ajak untuk semua kita tutup mata kita, tutup Alkitab kita. Saya mau ajak untuk kita doa. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu. Sebelum kita sembah Tuhan, boleh saya ajak untuk beberapa saudara, boleh saya minta semua tutup matamu. Saya mau tanya, kalau ada di saudara di tempat ini, engkau yang berkata Tuhan, aku sudah berjuang dengan sehasta yang kupunya. Aku sudah berjuang dengan sehasta yang kupunya. Malam ini aku tahu sampai kapanpun hasta ini nggak cukup. Malam ini boleh nggak perkenalkan aku pada setapak yang baru. Kalau saudara orangnya, boleh saya minta saudara taruh tangan kananmu di dada saja. Saya nggak minta saudara maju, saya cuma minta saudara taruh tangan kananmu di dada. Dan mari kita sembah Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu.
Tuhan, ini doa kami malam hari ini Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya Mari sekali lagi katakan, saat ku tak. Saat ku tak Tuhan, Engkau lihat tangan-tangan yang ada di dada. melihat jalan, Engkau lihat seruannya berkata, Tuhan kami gak sanggup. Engkau lihat tangan-tangan yang berkata, Tuhan kami gak mampu. mengerti rencanamu, Biar malam hari ini kami pilih pegang janjimu. Biar malam hari ini kami pilih percaya pada setapak dari surga. Pengharapanku hanya padamu. Mari sama-sama katakan, Hatiku percaya. mari persekutuan doa hati Bapa, katakan, Hatiku percaya. hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Mari doa segenap hati katakan, hatiku percaya. Hatiku Kami percaya kepada setapak tangan darimu. Kami percaya pada setapak darimu. percaya. Ya Tuhan, Hatiku percaya. selalu ku percaya. Hatiku percaya. Mari lebih tinggi lagi katakan, percaya. Hatiku percaya. Oh, hatiku percaya. Hatiku Percaya. selalu ku percaya. Mari dengan lembut sama-sama katakan, hatiku. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Selalu ku percaya. Selalu ku percaya. Ya Tuhan, hamba bawa semua hamba-hambamu, semua anak-anak yang kau cintai di ruangan ini, tempat ini Tuhan. Engkau lihat kami yang berjuang dengan hasta kami Tuhan. Engkau lihat kami yang berjuang bertahun-tahun dengan hasta kami. Engkau tahu kami gak mampu. Engkau tahu kami gak sanggup. Tapi biar pada malam hari ini Tuhan, kami mau percaya kepada satu tapak lebih itu Tuhan. Kami mau percaya kepada setapak dari surga. Kami mau percaya bahwa setapak itu cukup untuk membawa kami naik gunung yang terlalu tinggi buat kami dulu Tuhan. Karena kami tahu gunung itu terlalu tinggi buat kami, tapi bukan buat Engkau.
Malam hari ini tolongi kami Tuhan, kuatkan kepercayaan kami, teguhkan hati kami, kaki kami, jiwa kami, harapan kami. Kuatkan kami Tuhan. Kami gak mampu, tapi Engkau yang mampu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan kami keteguhan, kepercayaan, kekuatan yang daripada-Mu sendiri Tuhan. Kami tahu kami pulang, kami harus hadapi peperangan kami masing-masing. Tapi kami juga tahu kami pulang, kami punya setapak baru yang menemani kami itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, tolongi kami Tuhan, kami percaya. Dalam nama Yesus yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kami terima berkat-Mu, kami terima kasih setia-Mu, kami terima sayang-Mu, cinta-Mu buat hidup kami. Engkau mengarahkan wajah-Mu buat setiap kami Tuhan. Semua yang kami kerjakan, tanah yang kami kerjakan, buah kandungan kami Engkau buat berhasil Tuhan. Sesungguhnya Engkau yang pegang tangan kami selalu, Engkau pegang keturunan kami, anak kami, cucu kami, Engkau yang pegang semua keluarga kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau Tuhan yang menjagai senantiasa, Engkau yang jadi pagar, tembok, perlindungan yang sempurna buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami terima sekali lagi kekuatan yang baru yang daripada-Mu, kami terima kesehatan, hikmat, iman, pengharapan, kasih kami terima yang terbaik yang daripada-Mu Tuhan. Kau berkati setiap keluarga di tempat ini, Kau berkati setiap pimpinan, semua karyawan, semua yang kami kerjakan sekalipun, karena sesungguhnya Engkaulah yang mengerjakannya bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin.